Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit warning atau pemberitahuan agar para operator berhati-hati di dalam melakukan kelulusan atau kenaikan siswa. Yang mana proses kenaikan dan kelulusan siswa ini sudah dimulai, pendataannya di EMIS. Perlu diketahui bahwa untuk tingkat MI, MTS, dan MA itu sebenarnya tidak ada masalah karena di menunya sudah ada menu kenaikan di akademiknya, yaitu di menu siswa ada, di akademiknya ada menu kenaikan. Tidak menjadi masalah apakah akan diluluskan dulu atau dinaikkan dulu, diproses dari kelas bawah dulu atau diproses dari kelas atas dulu, tidak menjadi masalah. Tetapi jika seandainya menghindari kebingungan, ya diprosesnya satu-satu dimasukkan ke rombel yang baru begitu. Nah, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah kehati-hatian di dalam meluluskan atau menaikkan siswa untuk jenjang RA. Kenapa? Karena di jenjang RA pada menu siswa di akademik ini tidak ada menu kenaikan, yang ada adalah menu kelulusan. Seperti ini. Jadi pada saat operator tersebut akan menaikkan atau meluluskan siswa tersebut atau mungkin mengulang, operator harus benar-benar koordinasi dengan orang tua atau wali siswa agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Misal setelah diluluskan ternyata siswa ingin mengulang, atau siswa dibuat mengulang ternyata dia harus lulus, ingin melanjutkan ke SD atau MI. Nah, jika seandainya sudah disetujui di akun kepala madrasah, maka proses kenaikan atau kelulusan pada lembaga RA ini tidak dapat dibatalkan. Jadi dibatalkan dari akun lembaga itu tidak bisa. Membatalkannya kita harus menghubungi admin Kanwil atau admin provinsi untuk melakukan pembatalan kelulusan, atau bisa juga mungkin menghubungi lab agent. Yang saya tahu pada saat menghubungi lab agent diarahkan ke admin Kanwil. Oke. Nah, pada saat di lembaga RA kita masuk ke menu akademik ini, lalu kita klik kelulusan, kita fokus dulu di kelompok B. Pada saat di kelompok B, pada saat pertama kali kita membuka di menu akademik kelulusan tadi, di belum proses, kita akan melihat secara defaultnya adalah seperti ini, luluskan dan kelompok B statusnya tidak aktif. Lalu kita pilih setelah koordinasi dengan wali siswa dan sudah pasti gitu. Nah, apakah dia pada saat kita mengklik di menu aksi ini, di belum proses ini, pada saat kita melanjutkan di lembaga ini, maka akan ada 3 pilihan, yaitu kelompok A, kelompok B, tidak kelompok. Nah, kalau seandainya kita ingin mengulang siswa, nah yang namanya kelompok B pasti mengulangnya kita pilih kelompok B gitu ya. Nah, tetapi jika kita tidak mengklik melanjutkan di lembaga ini, semua akan bentuk defaultnya adalah luluskan. Jadi semua adalah luluskan. Jika seandainya kita ingin meluluskan semuanya, kita tinggal proses saja. Yang dijelaskan di sini adalah jika kita ada yang ingin melanjutkan ke kelompok B, mengulang lah gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya semua ingin diluluskan, di menu paling bawah sebelah kanan itu ada menu proses, lalu tinggal klik proses. Setelah diproses, kita menuju ke akun kepala madrasah, lalu setujui. Nah, setelah disetujui oleh kepala madrasah, maka proses kelulusan ini tidak bisa dibatalkan kecuali kita menghubungi admin Kanwil atau lab agent. Nah, ini untuk kelompok B. Kemudian kita masuk ke kelompok A. Secara default di kelompok A ini semuanya tadinya melanjutkan di lembaga ini, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa ingin mengulang atau diluluskan, karena mungkin ada wali siswa yang merasa siswa saya seharusnya sudah diluluskan saja, cuman ya itu konsekuensinya yang diluluskan dari kelompok A. Saya sendiri tidak memastikan apakah dia bisa ditarik di MI atau tidak, tetapi kalau misalnya dengan jalur khusus ya masih bisa dimasukkan ke MI. Yang diluluskan dari
kelompok A ya. Tetapi saran saya ya koordinasi dulu dengan wali siswa. Nah, itu konsekuensi pertama belum tentu bisa ditarik ke lembaga selanjutnya, tetapi karena menu ini ada diluluskan, jelasnya pastinya bisa menarik dari kelompok A. Hanya saja siswa-siswa yang diluluskan dari kelompok A ini sudah pasti mungkin dia tidak mendapatkan belangko ijazah, karena kemarin yang masuk di PDUM adalah siswa-siswa yang masuk di kelompok B yang bisa masuk ke PDUM, kelompok B yang mendapatkan belangko ijazah. Nah, jadi kalau seandainya wali siswa menerima konsekuensinya tidak menerima ijazah, ya silakan luluskan saja begitu. Jadi pilihkan, luluskan, sisanya melanjutkan di lembaga ini. Yang namanya melanjutkan, jangan dibuat kelompok A lagi kalau bisa. Sebaiknya langsung saja ke kelompok B. Karena kalau misalnya di kelompok A tahun depan ingin lulus, repot lagi kita ubah tingkatnya ke admin provinsi. Jadi langsung saja ubah ke kelompok B biar dinaikkan. Nah, pengalaman tahun lalu, sebaiknya siswa-siswa yang diluluskan dari kelompok A ini sebaiknya dipisahkan saja rombelnya ke salah satu rombel dari seluruh kelompok A yang ingin diluluskan. Jadi tidak mengganggu. Jadi sisanya yang dari kelompok A ini yaitu melanjutkan ke kelompok B. Misal di kelompok A ada 10 siswa. 10 siswa ingin diluluskan, 10 siswa ingin mengulang, ingin naik ke kelompok B. Kita buat saja yang 5 siswa ke satu rombel yang akan diluluskan dan 5 siswa kita proses di melanjutkan kelompok B. Ya sebenarnya saya tidak tahu pasti apakah bermasalah atau tidak, tetapi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi pada tahun lalu. Sebaiknya pada kelompok A yang diluluskan dan yang melanjutkan, sebaiknya rombelnya dipisah sebaiknya. Walaupun saya tidak tahu pasti kalau tidak dipisah apakah bermasalah atau tidak. Kita hanya mengacu kepada kasus tahun lalu. Nah, konsekuensinya lagi ya, ada yang lulus dari kelompok A ya jelas tidak menerima belangko ijazah. Oke, setelah diproses di sini, setelah kita pilih yang sebaiknya kelompok itu kita pisahkan antara yang diluluskan dengan tidak diluluskan, andai kata dipisahkan ini mah ya. Kalaupun tidak dipisahkan insya Allah tidak masalah, tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya pisahkan sajalah antara kelompok yang kelas siswa-siswa yang melanjutkan ke kelompok B dan siswa-siswa yang ingin diluluskan dari kelompok A. Kalau dari kelompok B tidak masalah. Tapi pastikan ke wali siswa, jangan sampai setelah diproses disetujui camat ternyata dia ingin mengulang atau melanjutkan, karena prosesnya akan ribet lagi. Oke, kita lanjut saja. Setelah kita memilih melanjutkan di lembaga ini, kemudian kita pilih kelompok B ya, atau pada kelompok selanjutnya yang lain yang kita buat pada rombel satunya dari kelompok A ingin kita luluskan misalnya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu proses. Setelah diproses maka disetujui di akun camat dan selanjutnya bisa dimasukkan ke rombel kelompok B. Ini adalah contoh yang semua siswa dari kelompok A melanjutkan ke kelompok B. Demikianlah warning agar berhati-hati kepada para operator, terutama khususnya di lembaga RA, karena banyak sering kali terjadi perubahan-perubahan, ingin diluluskan ternyata mengulang, ingin mengulang ternyata diluluskan. Pastikan dulu ke wali siswanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lain hari. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.